Tanggal 11 Agustus tahun 1945 adalah di tepian sebuah sungai dalam yang mengalir deras Yesus mendapati Ishak beserta banyak murid yang aku kenal maupun tidak. Di antara yang aku kenal ada Kepala Sinagoga Air Jernih, Timoneus, Yusuf dari Emmaus, yang didakwa melakukan inses, pemuda yang tidak ikut menguburkan ayahnya demi mengikuti Yesus, Stefanus, Habel, si kusta yang disembuhkan dekat Khorazim bersama temannya Samuel, Salomo, tukang tambang dari Yerikho, dan banyak lagi, yang aku kenali tetapi aku tidak ingat sedikit pun di mana aku melihat mereka ataupun nama mereka. Banyak wajah yang sungguh aku kenali, tetapi hanya sebatas sebagai wajah para murid. Dan ada banyak orang-orang lain yang sudah dipertobatkan oleh Ishak atau oleh para murid tersebut di atas yang mengikuti kelompok utama itu dengan harapan dapat bertemu dengan Yesus. Pertemuan mereka lembut, penuh sukacita dan hormat. Mata Ishak berbinar dengan sukacita ketika dia menatap pada sang guru dan memperlihatkan kepadanya kawanan barunya, dan sebagai ganjaran dia meminta Yesus untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada orang-orangnya. Tahukah kau suatu tempat yang tenang di mana kita dapat berkumpul bersama? Di ujung teluk ada sebuah pantai lapang, dengan beberapa gubuk nelayan, yang kosong pada masa ini dalam tahun sebab tempat itu tidak sehat dan sebab masa mencari ikan untuk diasinkan sudah berakhir dan para nelayan sudah pergi ke Siro Fenisia untuk mencari kerang. Banyak dari antara mereka yang sudah percaya kepadamu sebab mereka mendengarmu berbicara di kota-kota dekat laut atau sebab mereka bertemu dengan para murid. Dan mereka memberikan kepada kami gubuk-gubuk kecil itu untuk beristirahat. Kami pergi ke sana sesudah melakukan suatu misi. Sebab ada banyak hal yang perlu dilakukan di wilayah ini, yang sungguh sudah rusak oleh banyak hal. Aku ingin pergi hingga sejauh Siro Fenisia, dan aku akan dapat melalukannya lewat laut, sebab pesisirnya kering kerontang oleh terik matahari dan mustahil pergi ke sana dengan berjalan kaki. Tetapi aku seorang gembala, bukan seorang pelaut, dan di antara orang-orangku tidak ada bahkan seorang pun yang dapat berlayar. Yesus, yang mendengarkan dengan seksama, sembari tersenyum simpul, dan dengan sedikit merendahkan kepalanya, sebab ia begitu tinggi dibandingkan si gembala yang kecil, yang bagai seorang prajurit sedang melaporkan semuanya kepada jenderalnya, menjawab, Allah menolongmu sebab kerendahan hatimu. Jika aku dikenal di sini itu adalah karena kau, muridku, dan bukan yang lainnya. Kita sekarang akan menanyai orang-orang dari danau apakah mereka merasa mereka dapat berlayar di laut, dan jika mungkin, kita akan pergi ke Siro Fenisia. Dan ia berbalik memandang berkeliling untuk mencari Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, yang sedang asyik bercakap-cakap kepada beberapa murid, sementara Yudas dengan hangat mengucapkan selamat kepada Stefanus, dan Zelot, Bartolomes dan Filipus ada dekat para perempuan. 4 murid lainnya ada bersama Yesus. Keempat nelayan itu segera datang. Apa kamu merasa siap untuk mengarungi lautan? Tanya Yesus. Keempat murid saling menatap satu sama lain dengan tercengang. Petrus mengaruk-garuk rambutnya sementara memikirkannya. Dia lalu bertanya, tapi kemana? Jauh dari pantai, kami ini nelayan ikan air tawar. Tidak, sepanjang pesisir, sejauh Sidon. Aku pikir itu bisa dilakukan. Bagaimana pendapatmu? Aku pikir juga begitu. Danau atau laut, masih tetap hal yang sama. Air, kata Yakobus. Tidak, itu bahkan akan lebih indah dan lebih mudah, seru Yohanes. Aku tidak tahu bagaimana kau dapat berkata seperti itu, jawab saudaranya. Adalah kecintaannya pada lautan. Dia yang mencintai sesuatu, melihat segala kesempurnaan di dalamnya. Jika kau mencintai seorang perempuan seperti itu, kau akan menjadi seorang suami yang sempurna, kata Petrus bergurau seraya mengguncang-guncangkan tubuh Yohanes dengan sayang. Tidak, aku berkata begitu sebab di Askelon aku melihat bahwa manuver-manuvernya sama dan navigasinya sangat mulus, jawab Yohanes. Baik, jadi marilah kita pergi, seru Petrus. Bagaimanapun, akan lebih baik membawa serta seorang dari sini. Kita tidak punya pengalaman dengan laut ini dan dengan kontur kedalamannya,
kata Yakobus. Oh, aku bahkan tidak akan berpikir seperti itu. Ada Yesus bersama kita, sebelumnya aku belum yakin, tetapi sesudah ia menenangkan danau, marilah kita pergi bersama guru ke Sidon. Mungkin ada suatu hal baik yang perlu dilakukan di sana, kata Andreas. Baik, marilah kita pergi. Kamu akan mendapatkan perahu-perahunya besok. Mintalah pada Yudas anak Simon untuk memberimu uang. Dan semuanya berbaur bersama, para rasul dan para murid, dan tidak perlu dikatakan betapa bahagianya kebanyakan dari mereka. Teristimewa mereka yang sudah mengenal Yesus. Mereka menapaki kembali jejak kaki mereka menuju kota, dan berjalan mengitari pinggiran kota, hingga mereka tiba di ujung teluk, yang menjorok ke lautan bagai sebuah lengan yang bengkok. Ada beberapa rumah kecil di sana, tersebar di pantai sempit berkerikil, yang mewakili pojok kota yang paling kumuh dan jarang penduduknya, yang berpenghuni hanya pada jarak-jarak tertentu. Tembok dari rumah-rumah kecil berbentuk kubus itu sudah aus oleh kadar garam serta usia dan semuanya tertutup. Ketika para murid membukanya, tampak kesuramannya yang berasap serta perabotan-perabotan pokok yang seadanya. Ini dia, tidak indah, tapi bersih dan nyaman, kata Ishak, yang bertindak sebagai tuan rumah. Barang-barang seadanya ini jelas tidak indah. Air jernih adalah sebuah istana kerajaan dibandingkan ini. Dan ada sebagian yang mengeluh, gerutu Petrus. Tapi ini sungguh merupakan suatu kekayaan bagi kami. Tentu saja, hal yang terpenting adalah memiliki atap tempat bernaung dan saling mengasihi satu sama lain. Oh, lihat, itu Yohanes kita. Apa kabar? Di mana saja kau selama ini? Tetapi Yohanes dari Endor, meski tersenyum pada Petrus, berlari untuk menyalami Yesus yang menjawabnya dengan perkataan yang teramat lemah lembut. Aku tidak mengizinkannya ikut sebab dia tidak sehat. Aku lebih suka dia tinggal di sini. Dia begitu pandai menghadapi warga dan mereka yang menginginkan informasi mengenai Mesias, kata Ishak. Laki-laki dari Endor itu sungguh jauh lebih kurus dari sebelumnya. Tetapi wajahnya damai tenang, kurus kering tubuhnya mempermuliakan penampilannya, sehingga orang berpikir mengenainya sebagai seorang yang sudah terkena dampak kemartiran ganda dari daging dan jiwa. Yesus mengamatinya dan bertanya, "Kau tidak sehat, Yohanes? Aku tidak lebih buruk dari sebelum aku bertemu denganmu. Dan itu sejauh menyangkut tubuhku. Sehubungan dengan jiwaku, aku pikir aku tengah pulih dari luka-luka khasku." Yesus menatap pada matanya yang damai dan pelipisnya yang cekung, namun tidak mengatakan apapun. Ia menempatkan tangan pada bahunya sementara memasuki sebuah rumah kecil bersamanya, ke dalam mana mereka sudah membawa baskom-baskom berisi air asin untuk menyegarkan kaki mereka yang letih dan bejana-bejana berisi air sejuk untuk menyegarkan dahaga mereka. Sementara di luar mereka menempatkan meja pada sebilah papan desa yang dinaungi oleh pergola sangat sederhana dari tanaman creeper yang menjalar.